ThinkBook 14 EML. Laptop ini termasuk kelas laptop bisnis namun dibanderol dengan harga yang relatif murah dibanding lawan-lawannya. Oke, perkenalan dulu dengan saya Andri. Sekarang kita akan bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya. Desain dari Lenovo ThinkBook 14 ini terkesan sangat simpel minimalis. Penempatan logo Lenovo dan teks ThinkBook di bagian cover juga sesuai. Bezel layar kanan dan kirinya sudah tipis, sedangkan bezel atas agak sedikit lebar karena sebagai penempatan webcam. Layar laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Namun sayangnya masih belum bisa dibuka dengan satu tangan. Di bagian palm rest hanya terdapat stiker Intel Core i3 10 Gen dengan logo Lenovo. Overall saya suka dengan desain laptop ini karena tujuannya memang dibuat untuk kebutuhan bisnis yang tidak perlu banyak pernak-pernik aneh-aneh. Di bagian cover atasnya terbuat dari bahan aluminium yang cukup baik. Awalnya di bagian dalamnya ini saya pikir terbuat dari aluminium atau magnesium yang tipis. Setelah saya cek kembali ternyata dari plastik atau polikarbonat yang diberi sentuhan motif brush aluminium. Jadi ini saya coba tekan-tekan kayak gini, ada beberapa bagian yang kopong dan kurang solid aja. Dan yang bagian bawahnya justru terbuat dari magnesium alloy yang solid banget. Laptop ini memiliki dimensi dengan panjang 32,6 cm, lebar 22,9 cm, dan ketebalan yang hanya 1,79 cm. Dengan berat yaitu cukup ringan, 1,5 kg saja. Ukuran yang enteng dan cocok dipakai bagi orang yang mobilitasnya tinggi. Bagi begitu, bobot ringan tadi ternyata Lenovo juga sudah mengantongi sertifikat MIL STD 810G, yang mana sudah lulus tes uji kekuatan laptop ini dari getaran dan suhu ekstrim. Untuk urusan I/O port, di sisi sebelah kiri laptop ini terdapat banyak port yang antara lain dimulai dari yang paling kiri ya. Itu adalah port RJ45 untuk LAN Ethernet. Lalu ada HDMI output, USB Type A 3.1, USB Type C yang mana bisa digunakan untuk charger gadget kalian tanpa perlu menyalakan laptopnya. Lalu ada USB Type C lagi yang berfungsi sebagai charger laptop ini. Karena bawaan chargernya yaitu USB Type C 45W, dan yang terakhir ada 3,5 mm combo audio jack. Pindah ke sisi sebelah kanan, dimulai dari yang paling kiri ada USB tersembunyi yang bisa dipakai untuk naruh dongle mouse wireless yang seperti ini contohnya. Lalu ada SD card slot, USB Type A 3.1, dan charging port khas Lenovo. Ini lebih cepat daripada charging lewat USB Type C. Layar Lenovo ThinkBook yang saya review ini terbilang spesial karena menyuguhkan resolusi Full HD, panel IPS, dan memiliki color gamut 72% NTSC dengan tingkat kecerahan 250 nits. Untuk konten kreator mungkin sudah cukup ya. Sebagai perlindungan dari kilauan matahari, layarnya sudah dilapisi anti glare. Lenovo ThinkBook 14 juga ada varian dengan layar panel TN yang color gamutnya rendah sekitar 44% NTSC. Bicara soal keyboard, sebenarnya saya kurang feel karena keyboardnya agak tenggelam. Keyboard Lenovo biasa dikenal dengan nama AccuType, yang setiap keycapnya itu ada lengkungannya. Bagusnya keyboard ini sudah dilengkapi backlit berwarna putih dengan dua tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menekan kombinasi tombol Fn plus spasi. Dan yang saya suka lagi itu tombol powernya ini terpisah dan juga tombol powernya sudah terintegrasi dengan fingerprint. Untuk touchpad-nya lumayan asik dipakai karena posisi sejajar dengan spacebar dan ukurannya juga lumayan luas sehingga meskipun tanpa mouse, touchpad ini penggunaannya bisa diandalkan. Klik kanan dan klik kirinya menyatu yang bikin looknya jadi minimalis. Untuk kualitas webcamnya biasa aja dengan standar webcam built-in kebanyakan laptop yang memiliki resolusi 720p 30fps. Kalau di Lenovo ada fitur tambahan kamera shutter. Maksudnya webcam laptop ini mempunyai penutup yang berguna sebagai privasi pengguna agar tidak dimata-matai. Kalau dilihat bentuk fisik baterainya cukup besar dan Lenovo ini dibekali baterai dengan kapasitas 45 Wh yang kemarin saya coba uji pemakaian normal di mode battery baterai. Komposisinya backlight keyboard nyala, tingkat 2, wifi juga nyala, hanya dipakai ngetik naskah ini dan sedikit browsing bisa bertahan 5 jaman.
Waktu pertama kali beli laptop ini yang didapatkan adalah harddisk berkapasitas 1 TB yang memiliki kecepatan baca 139 MB dan kecepatan tulis 128 MB. Lalu sekitar itu saya juga langsung beli dan pasang SSD jenis NVMe M.2 Gen 3 berkapasitas 250 GB dan hasilnya bisa lebih cepat 20 kali lipat daripada sebelumnya, yaitu sekarang ini kecepatan bacanya bisa mencapai 2000 MB dan kecepatan tulis bisa mencapai 1200 MB. Jadi kesimpulannya, kalau laptop atau PC kalian masih pakai harddisk, segera ganti dengan SSD. Hardware audio speaker laptop ini berada di bagian bawah sebelah kanan dan kiri. Untuk hasil menurut saya biasa aja, suara yang dihasilkan tidak cukup keras, bassnya hampir tidak ada, dan suara yang dikeluarkan juga tidak linear. Kemarin waktu saya beli laptop ini tidak ada sistem operasi Windows-nya atau hanya dibekali dengan sistem DOS. Jadi kalian harus install Windows-nya sendiri atau bisa minta instalkan. Ngomongin performa dari laptop ini, saya rasa cukup sesuai dengan harganya. Dapat Core i3 10 Gen dan dedicated VGA AMD 625 2GB GDDR5. Saya melakukan pengujian dengan aplikasi Cinebench R20 dalam laptop keadaan tersambung charger dan saya set opsi ke performa, mendapatkan hasil skor 729 poin. Untuk pengujian gaming hanya saya install Shadow of the Tomb Raider dan saya set resolusi 1366x768 dengan preset graphic low, mendapatkan hasil FPS 15-30 FPS. Mungkin untuk game seperti Dota saya yakin mendapatkan skor lebih tinggi sekitar 30-50 frame per second. Untuk opsi upgrade sudah saya singgung di timeline storage. Lenovo ThinkBook 14 sepertinya memang sengaja dibuat untuk laptop yang bisa diupgrade. Jadi kalian bisa menambahkan satu keping SSD jenis NVMe M.2 dan juga satu memori RAM SODIMM DDR4 266 MHz sebesar 16 GB. Oh iya, untuk tempat slot RAM-nya ada di dalam sini yang tertutup cover dan juga bisa ganti harddisk bawaannya dengan SSD SATA 2,5 inch. Kesimpulannya, Lenovo ThinkBook 14i ML1 TID merupakan laptop bisnis dengan desain yang low profile, minimalis, dan elegan yang performanya oke banget dalam menunjang pekerjaan office maupun pekerjaan desain. Apalagi ketersediaan portnya yang komplit, bobotnya enteng, dan baterai yang lumayan awet. Namun untuk kinerja laptop yang lebih baik, saya menyarankan kalian wajib tambah SSD NVMe M.2. Syukur-syukur kalau kalian sekalian nambah RAM agar jadi dual channel, makin kenceng tuh performanya. Dan untuk dibuat main game juga masih playable walau disetting low grafis. Ya, itu saja review Lenovo ThinkBook 14i ML1 TID dari saya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Turn left or turn right or look straight.